Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 8 kelas IKMJ Angkatan 2019 akan menjelaskan tentang Kruskal Wallis. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari Chansa Khairunisa, Dinda Razika Melita, Tandriani, Syifa Aulia, saya sendiri Cindy Anggraini, Andini Permatasari, dan Japalsum Odiza Sativa. Apa itu uji Kruskal Wallis? Uji Kruskal Wallis merupakan salah satu uji statistik non-parametrik. Uji Kruskal Wallis disebut juga uji H, yang merupakan alternatif dari uji ANOVA satu arah. Uji Kruskal Wallis digunakan untuk membandingkan atau melihat perbedaan rata-rata dua atau lebih sampel data yang independen. Fungsi uji Kruskal Wallis. Yang pertama, uji Kruskal Wallis digunakan sebagai alternatif uji one-way ANOVA, di mana asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Yang kedua, digunakan untuk membuat perbandingan antara dua atau lebih variabel kuantitatif berbentuk ranking, di mana sampelnya merupakan sampel independen dan asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Yang ketiga, merupakan uji pengembangan dari Mann-Whitney test, di mana variabel yang digunakan pada uji ini berjumlah lebih daripada dua variabel. Catatan yang perlu diingat bahwa apabila jumlah kelompok variabel hanya dua, maka uji Kruskal Wallis ini sama dengan uji Mann-Whitney. Yang pada umumnya, jika terdapat dua kelompok variabel yang saling bebas, maka uji yang lebih cenderung digunakan adalah uji Mann-Whitney. Asumsi-asumsi uji Kruskal Wallis. Yang pertama, perubahan dependen harus diukur dalam skala interval, rasio, atau ordinal. Yang kedua, grup atau sampel yang ingin dibandingkan terdiri dari dua atau lebih yang saling bebas. Namun, jika hanya terdapat dua grup, maka lebih cocok menggunakan uji Mann-Whitney. Yang ketiga, sampel harus saling bebas, baik antara grup maupun di dalam grup, yang artinya tidak ada observasi atau sampel yang berulang. Yang keempat, untuk dapat menginterpretasikan dengan benar hasil Kruskal Wallis, maka terlebih dahulu harus dicek apakah data di tiap grup memiliki ragam yang sama atau bentuk sebaran yang sama. Statistik uji Kruskal Wallis. Statistik uji tanpa skor ranking yang sama. Nah, di sini ada rumusnya beserta keterangannya, bisa kalian baca sendiri ya. Yang kedua, statistik uji dengan skor ranking yang sama jika tadi tanpa skor dan yang ini menggunakan skor. Begitu juga dengan rumus dan keterangannya bisa kalian baca sendiri. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pada uji ini ada dua. Yang pertama, jika nilai probabilitas atau signifikasi atau p-value lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Dan jika nilai probabilitas atau signifikasi atau p-value lebih besar dari alfa atau sama dengan alfa, maka H0 diterima. Nah, nilai alfa di sini adalah 0,05. Langkah-langkah dalam melakukan uji Kruskal Wallis pada SPSS dalam contoh kasus. Penilaian pengetahuan anemia pada 3 kelas di SMA. Didapatkan nilai pengetahuan anemia yang didapat dari 3 kelas, yaitu kelas A, B, dan C. Nah, di dalam tabel ini merupakan nilai-nilai yang didapatkan. Maka dapat dibentuk hipotesis bahwa H0 tidak ada perbedaan antara penilaian pengetahuan anemia pada kelas A, B maupun C. HA ada perbedaan antara penilaian pengetahuan anemia pada kelas A, B maupun C. Langkah-langkah pada SPSS. Yang pertama, buka lembaran baru SPSS, lalu klik value untuk variabel seperti berikut ini. Yang kedua, klik data view, kemudian masukkan data sesuai dengan kolom yang tersedia.
Yang ketiga, dari menu SPSS, klik Analyze, Parametric Test, Legal Dialogues, ke Independent Sample. Tampak di layar sebagai berikut ini. 4. Muncul kotak dialog Test for several independent samples. Masukkan variabel nilai pengetahuan ke kotak test variable list, kemudian masukkan variabel kelas ke kotak grouping variabel. Untuk tes tipe diberikan tanda centang pada Kruskal-Wallis, kemudian klik Define Range. Yang kelima, akan muncul kotak dialog several independent sample, lalu isikan nilai minimum dan maksimum, lalu continue dan OK. Dan yang keenam terakhir adalah klik OK untuk mengakhiri perintah. Dengan demikian, akan muncul output uji Kruskal-Wallis sebagai berikut ini. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai langkah-langkahnya, penerapan dalam SPSS, kita akan melihat langkah-langkah yang akan dikerjakan oleh Chansa Khairunisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah uji Kruskal-Wallis dengan menggunakan SPSS. Sebelum kita melanjutkan uji Kruskal-Wallis, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa uji Kruskal-Wallis ini merupakan uji alternatif one way ANOVA dan juga uji bagian dari uji statistik non-parametrik. Lalu, adapun syarat untuk melakukan uji Kruskal-Wallis yaitu bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal dan juga skala data ordinal, interval maupun rasio, dan data tersebut bersifat homogen maupun heterogen. Baik, di sini saya telah memasuki atau telah menginput data dengan responden 30 responden yang masing-masing kategori memiliki 10 sampel baik dari kelas A, B, dan kelas C. Dengan kita lihat ke variable view. Di sini saya telah membuat kelas dan variabel kelas dan nilai dengan desimal 0 dan label kelas yaitu SMA kelas 12 dengan value kode 1 dengan menjelaskan kelas A, 2 kelas B, dan yang kode 3 kelas C. Kemudian measure yaitu nominal. Variabel nilai dengan labelnya nilai pengetahuan anemia dengan desimal 1 di belakang koma. Dengan measure-nya scale. Baik, langsung saja. Di sini saya telah menginput data. Cara kita mengetahui bahwa data tersebut berdistribusi normal maupun tidak, kita klik analyze. Lalu deskriptif statistik. Lalu explore. Lalu kita klik nilai pengetahuan ke dependent list, kemudian SMA kelas 12-nya kita klik ke factor list. Kemudian klik plots, kemudian jangan lupa klik normality plots with test, continue, lalu klik OK. Setelah itu, kita telah keluar output dari uji normalitas data yang dilihat dari tabel test of normality. Nah, karena responden kita memiliki 30 responden, yaitu di bawah 50, maka kita untuk melihat tes normalitinya atau uji normalitasnya itu di tabel Shapiro-Willig. Apabila respondennya memiliki lebih dari 50, maka untuk mengetahui uji normalitasnya dilihat dari tabel Kolmogorov-Smirnov. Nah, adapun pedoman dalam pengambilan keputusan uji normalitas ini. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Apabila jika nilai signifikansinya di bawah 0,05 atau 5%, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, dilihat dari tabel kita, dari 3 kategori ini, salah satunya memiliki data yang tidak berdistribusi normal. Jika data tersebut tidak berdistribusi normal, maka kita dapat melakukan uji Kruskal-Wallis. Apabila data tersebut tidak ada yang tidak berdistribusi normal, maka dilakukan uji one way ANOVA. Selanjutnya, kita langkah-langkah dalam melakukan uji Kruskal-Wallis. Yang pertama
analyze, lalu klik non-parametric test, lalu klik legal dialogues, lalu klik ke independent sample. Kemudian nilai pengetahuan masuk ke test variable list, dan SMA kelas 12 itu masuk ke grouping variable. Lalu klik define range. Dikarenakan kita di kelas variabel itu memiliki 3 kategori, baik kelas A, B, dan C, maka di minimum kita klik tulis 1 dan maksimum kita klik 3. Lalu continue. Di test type ini klik Kruskal-Wallis H, lalu klik OK. Nah, didapatkan bahwa dari tes statistik dari tabel tes statistik bahwa uji Kruskal-Wallis itu didapatkan 0,585. Nah, adapun pedoman uji Kruskal-Wallis ini, jika nilai signifikansinya di atas 0,05, maka itu tidak ada perbedaan rata-rata. Jika nilai signifikansinya di bawah 0,05, maka itu ada perbedaan. Dikarenakan nilai signifikansi kita di atas 0,5 atau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata tingkat pengetahuan anemia kelas 12 antara kelas A, B, dan kelas C. Maka hipotesis tersebut ditolak. Mungkin ini saja. Kembali ke Baiklah, materi selanjutnya adalah interpretasi. Dari tabel itu dapat kita lihat bahwa asymsik bernilai 0,58. Dengan kata lain, nilai ini jauh lebih besar daripada nilai apanya, yaitu 0,05. Dengan demikian disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara penilaian pengetahuan pada kelas A, B, dan juga pada C. Baiklah, untuk materi lebih jelasnya lagi kalian dapat searching pada referensi di bawah ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.